Seorang jaksa bagian administrasi dengan gaji yang nggak mewah, bisa hidup mewah, perawatan ke dokter kulit senilai ratusan juta rupiah di Amerika Serikat. Masuk pengadilan, kasus korupsi, dan di pengadilan banding, hukumannya kena courting. Cuma bisa di Indonesia. Inilah kacamata Rian Ernest. Tahukah teman-teman tentang Jaksa Pinangki? Itu tuh seorang jaksa yang berperan dalam pengurusan kembalinya Joko Chandra ke Indonesia setelah buron selama belasan tahun. Tanpa terdeteksi sistem imigrasi, Joko Chandra kembali ke Indonesia untuk mengurus pendaftaran peninjauan kembali dalam kasus hak tagih Bank Bali. Peninjauan kembali adalah sebuah upaya hukum untuk meminta hakim di Mahkamah Agung memeriksa kembali sebuah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan dasar adanya bukti baru. Kasus hak tagih Bank Bali itu sendiri secara singkat adalah rebutan uang 546 miliar rupiah antara Bank Bali yang punya beberapa piutang di bank-bank lain dengan sebuah perusahaan yang membantu penagihan piutang itu. Nah, perusahaan yang membantu penagihan ini terkait dengan Joko Chandra dan Setia Novanto. Kasus ini terjadi sekitar 20 tahun lalu. Joko Chandra dengan kesaktiannya bisa kabur ke negara lain sehari sebelum putusan penjaranya dijatuhkan. Nah, sekarang kita kembali ke Jaksa Pinangki. Di pengadilan tingkat pertama, tindak pidana korupsi, Jaksa Pinangki terbukti menerima uang suap sebesar 7 miliar rupiah yang kemudian digunakan untuk beli mobil mewah, beli apartemen, dan juga perawatan kecantikan. Perawat kecantikannya pun tidak kaleng-kaleng. Dokternya di Amerika Serikat dengan biaya 140 juta rupiah saja. Dan di Indonesia dengan biaya 166 juta rupiah saja. Semuanya pakai uang haram. Pinangki ini memang jaksa yang bernyali. Sebagai jaksa, ia malahan sempat-sempatnya menemani Joko Chandra yang saat itu buronan kejaksaan, kantornya Pinangki sendiri, untuk mengurus peninjauan kembali kasus Bank Bali. Tanda tanya besarnya adalah posisi Pinangki yang hanyalah kepala sub bagian pemantauan dan evaluasi Biro Perencanaan Kejaksaan Agung, bagian administrasi sebenarnya, tentu tidaklah sakti untuk mengubah nasib Joko Chandra di Mahkamah Agung. Pertanyaannya, apakah Joko Chandra sebodoh itu sehingga ditipu oleh seorang jaksa kepala subbagian? Saya yakin tidak. Joko Chandra dengan jam terbangnya, koneksinya, dan jaringannya tentu bukanlah seorang kelas teri yang mudah ditipu-tipu oleh makelar kasus hanya berdasarkan cerita dan klaim atau rentetan foto-foto bersama pejabat. Saya sangatlah yakin kalau jaringan makelar kasus Joko Chandra belumlah terungkap semuanya. Dan jujur, saya sendiri pesimistis akan terbuka. Hukum Indonesia masih cenderung kalah sama koruptor. Mungkin saja ada nama-nama besar di kasus Pinangki yang tidak akan terkuak. Pinangki, seorang jaksa penegak hukum, disuap untuk membantu buronan, rusak sekali dari segala sudut. Di pengadilan tingkat pertama, Pinangki ini terbukti menerima suap, mencuci uang hasil korupsi, dan melakukan permufakatan jahat untuk memberi 10 juta dolar Amerika kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Dan kini di pengadilan banding, hukuman 10 tahun itu di-courting menjadi 4 tahun penjara saja. Kalau memang undang-undang kita lemah memberi aturan sanksi penjara bagi koruptor, tapi kan keputusan akhir ada di hakim. Dan seharusnya hakim tidak berkacamata kuda. Apa jangan-jangan hakim-hakim itu lupa bahwa hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat? Ini kata Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bukan kata Rian Ernest. Setahu saya masyarakat Indonesia benci korupsi. Bukan ingin memaafkan korupsi, memaklumi korupsi, atau ingin meringankan hukuman Pinangki, seorang jaksa yang berkolusi dengan
seorang terpidana. Miris sekali. Dalam pertimbangan hukumnya, pada saat majelis hakim memberikan putusan bandingnya, mereka katakan demikian. Karena Pinangki adalah seorang ibu dengan anak balita dan seorang wanita yang harus mendapat perhatian, perlindungan, dan perlakuan yang adil, makanya hukuman Pinangki haruslah diringankan. Itu kata hakim. Bagaimana menurut penonton Cokro TV? Apakah itu adil? Hakim di Indonesia keseluruhan harusnya ingin melihat penegak hukum kita bersih, kepolisian kita bersih, kejaksaan kita bersih. Dan persis dengan semangat itulah faktanya di pengadilan tingkat pertama nih, yang vonis 10 tahun, itu adalah putusan yang lebih berat dari dakwaan jaksa. Putusan 10 tahun adalah lebih berat dari dakwaan jaksa di tingkat pertama. Kenapa? Karena Pinangki adalah seorang jaksa, seorang penegak hukum yang harusnya membersihkan lumpur korupsi, bukan malah ikutan main lumpur. Tapi di pengadilan banding malah kena korting dari 10 tahun jadi 4 tahun. Inilah wajah hukum kita di Republik Indonesia. Dengan rata-rata vonis terpidana korupsi yang hanya 3 tahun di berbagai tingkat pengadilan. Hasil temuan Indonesian Corruption Watch. Gimana koruptor mau kapok dan takut berkorup ria? Nggak ada bedanya korupsi puluhan M, ratusan M dengan pencurian TV, pencurian motor yang cuma 1 juta, 2 juta perak. Nikmatnya kayak mendadak, pakai jalur pintas, nggak pakai mikir, cuma modal nyali doang, mencari lubang korupsi, tentu jauh lebih menggiurkan, menguntungkan, dan minim ruginya untuk dilakukan dalam konteks Indonesia hari ini. Apalagi kapasitas penyidik di KPK dan kejaksaan tidaklah sebanding dengan deretan kasus yang sudah terjadi dan akan terjadi. Negara kita begitu besar, PNS-nya begitu banyak pegawai yang harus diawasi, dan tidak sebanding dengan kapasitasnya. Plus lagi, adanya hakim-hakim yang gemar memvonis ringan untuk kasus korupsi. Ditambah lagi sistem pemenjaraan kita yang banyak celahnya. Dewi Keadilan mungkin sedang menangis. Rakyat yang terus dipertontonkan kerakusan koruptor pun menangis. Tapi integritas dan akal sehat jangan pernah lelah, apalagi kalah. Sistem pemidanaan korupsi kita harus lebih ganas, menyita semua uang dan aset yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya. Kenapa? Karena koruptor tidak pernah takut dengan lapas suka miskin. Tapi koruptor palinglah takut dimiskinkan. Saatnya aturan korupsi diperberat dan memiskinkan pelakunya. Bagaimana menurut penonton Cokro TV? Sekian dari saya, jangan lupa like dan share, tuliskan komentar dan usulan topik selanjutnya. Saya Ren Ernest, terima kasih sudah menonton.